Halo Sobat Review, ketemu lagi dengan gue Iqbal di sini. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, ada next generation console dari Microsoft kali ini yang mau gue review. Ini adalah Xbox S Series. Well, kita simak ulasannya sama-sama setelah video bumper berikut ini. Konsol next generation ini memang tidak se-famous PS5 atau kakaknya Xbox S Series. Tapi menurut gue pribadi, Series S ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Terutama harganya di marketplace per tanggal 9 September 2021 seharga 5,3 juta rupiah. Bisa dibilang cukup murah karena Xbox S Series merupakan next generation console dengan grafis yang cukup bagus dan spesifikasi yang lebih baik dari PlayStation 4. Xbox S Series menggunakan CPU 8 core 3,6 GHz custom buatan AMD dengan 7 nanometer. GPU-nya dapat menghasilkan 4 teraflops di frekuensi 1550 GHz. RAM-nya sebesar 10 GB GDDR6. Frame-nya bisa mencapai 120 fps. Resolusinya memiliki 1440p dengan upscale hingga mencapai 4K. Tidak memiliki optical drive dan storage-nya memiliki SSD 512 NVMe. Hal yang perlu di-highlight adalah Xbox S Series nggak ada optical drive-nya, jadi nggak ada Blu-ray disc-nya, hanya bisa format digital. Sobat Review dapat mendownloadnya di Microsoft Store atau membeli Game Pass dengan model subscription, di mana ada ratusan game next generation dan game-game yang lawas yang dapat di-download dalam waktu bulanan atau dalam tempo waktu tahunan, tergantung Sobat Review pilih yang mana. Ngomongin desain, Series S ini menurut gue next gen yang paling compact, tapi cukup powerful. Gimana enggak, dengan spek seperti yang gue sebutin tadi, dirakit menjadi form factor yang minimalis dan compact. Memang soal desain itu selera, tapi form factor yang kecil itu menjadi lebih mudah untuk ditaruh di mana aja. Menurut gue jadi nggak makan tempat. Soal percolokan, di bagian depan ada slot USB dan control connect button. Di belakangnya terdapat Ethernet, 2 buah USB 2.1, HDMI out, dan expansion slot buat nambah kapasitas storage. Dan yang terakhir ini merupakan power cord. Kalau ngomongin soal grafis, Series S ini cukup mumpuni. Kemampuannya sudah support ray tracing, 120Hz, dan HDR. Walaupun resolusi natifnya hanya 1440p. Ya wajar sih, karena prosesor dan GPU-nya di bawah Xbox X Series dan PS5. Di S Series, loadingnya terasa cukup cepat karena menggunakan SSD yang terintegrasi dengan SoC-nya. Kurang lebih masuk ke game 10 detik. Dan bisa instant on, langsung lanjut ke game setelah di shutdown. Untuk budget TV, untuk main Xbox S Series juga nggak perlu membengkak. TV dengan spek Full HD HDR cukup terjangkau dibanding TV 4K HDR dan 120Hz yang lebih jauh merogoh kantong tentunya. Dalam paket pembelian, Microsoft hanya memberikan satu controller saja. Secara build quality, it's okay lah, tapi nggak masuk predikat good versi gua. Ketika dipegang, nggak kerasa premiumnya kontrolnya. Kalau buat main game lama-lama, rasanya sih masih enak, nggak bikin pegal. Untuk tombol-tombolnya rasanya kurang tactile, nggak smooth kalau dipegang. Vibrate-nya juga gua rasa kurang nendang. Last word sih is okay lah, perfectly fine, but nothing special dari kontrolnya. Jadi Xbox S Series cocok nggak nih buat Sobat Review? Menimbang dari harga, desainnya yang compact, fiturnya yang sudah support ray tracing, HDR 120 fps, ekosistemnya yang melimpah pada Game Pass, ditambah loading yang cepat, Xbox S Series ini menurut gua layak untuk dibeli. Poin yang perlu diapresiasi dari Microsoft Xbox adalah Game Pass-nya. Cukup subscribe, ada ratusan game yang dapat dinikmati, nggak perlu beli satuan game yang harganya mahal menurut gua. Tapi, ada tapinya nih Sobat Review. Sobat Review harus punya koneksi internet yang cepat dan unlimited, karena perlu download game yang besarnya puluhan giga. Dan di keadaan seperti pandemi sekarang ini, bisalah ngilangin penat main game tanpa ngerogoh kantong dalam-dalam. Terlebih, harga VG card untuk bangun sebuah PC gaming sekarang harganya lagi tinggi-tingginya. Last word, jika Sobat Review gamer casual pengen main game tanpa ngeluarin budget besar, well, go for it lah. Xbox S Series ini pilihan paling pas buat Sobat Review. Oke guys, support terus channel gue ya dengan subscribe dan like video ini jika berkenan. Gue Iqbal, Loka Review, signing out. See you guys!